Memasuki pertengahan Agustus 2026, sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Hal ini sejalan dengan perkembangan El Nino yang telah mencapai intensitas sangat kuat, serta Indian Ocean Dipole atau IOD yang berada dalam fase positif. Dengan kondisi tersebut memberi dampak berupa kejadian kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Terpantau dari citra satelit pada tanggal 19 Agustus 2026, sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, serta di hampir sebagian besar wilayah Kalimantan dengan sebagian asap terbawa oleh angin hingga meluas ke wilayah sekitarnya. Meskipun demikian, peluang hujan masih teramati di beberapa wilayah Indonesia. Pada tanggal 17 hingga 19 Agustus 2026, hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim tercatat di wilayah Sumatera Barat mencapai 159 mm per hari, di Banten 131 mm per hari, di Bengkulu 127 mm per hari, kemudian hujan di Sumatera Utara mencapai 110 mm per hari, di Riau 109 mm per hari, bahkan di Jawa Barat mencapai 77 mm per hari, serta tercatat di wilayah Aceh mencapai 69 mm per hari. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya aktivitas MJO, kemudian Mixed Rossby Gravity atau MRG, serta belokan angin yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas El Nino sangat kuat dan kemarau masih mendominasi, namun hujan lokal tetap berpotensi terjadi. Bersama saya Nurul Iza Fitria, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan, atmosfer Indonesia masih dipengaruhi oleh El Nino sangat kuat dan kecenderungan IOD positif yang mengurangi suplai uap air dan menyebabkan kondisi atmosfer yang cenderung lebih kering. Kemudian, pada dasarian 3 Agustus 2026, curah hujan umumnya diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah, dengan curah hujan rendah masih berpotensi terjadi di Pulau Jawa, di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Sementara curah hujan dengan kategori menengah berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan di Papua Selatan. Meskipun demikian, dinamika atmosfer regional dan lokal masih mendukung pertumbuhan awan hujan dalam sepekan ke depan, seperti aktifnya MJO secara spasial di sebagian besar wilayah Sumatera, Selat Malaka, Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, dan di sebagian Kalimantan hingga Pasifik Barat. Selanjutnya, gelombang Rossby dan Kelvin juga diperkirakan aktif di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, hingga Samudra Pasifik Utara Papua. Terakhir, adanya pusat tekanan rendah di Samudra Pasifik Utara Papua, serta sirkulasi siklonik di Selat Makassar. Berdasarkan dinamika atmosfer tersebut, berikut perakiraan cuaca di Indonesia selama periode 21 hingga 23 Agustus 2026. Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga sedang, kemudian perlu diwaspadai hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, dan di Papua, serta adanya potensi angin kencang di wilayah Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, kemudian Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan di Maluku Utara. Selanjutnya, selama periode 24 hingga 27 Agustus 2026, secara umum cuaca di Indonesia juga didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan lebat. Kemudian perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Barat. Kemudian terdapat potensi angin kencang di Lampung, Banten, Kalimantan Selatan, dan di Sulawesi Selatan.